tema 1 halaman 77. Di sini Bu Irna mau mereview ya teks tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan menggunakan biji dan tunas. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Kita lihat di sini contohnya biji mangga. Nah, biji mangga ini jika ditanam ke dalam tanah, dia akan tumbuh. Tetapi kalau tanahnya subur, dikasih pupuk, dirawat, dia akan tumbuh menjadi pohon mangga. Setelah menjadi pohon mangga, ia akan tumbuh mangga. Nah, akan tumbuh mangga. Nah, di dalam mangganya itu ada biji lagi seperti ini. Itu namanya dia akan mengalami siklus yang terus berkelanjutan. Lalu di dalam mangga itu ada biji. Nah, bijinya kita tanam lagi menjadi pohon mangga, tumbuh mangga. Dan setelah itu dalam mangga itu ada biji lagi. Nah, itu namanya siklus yang berkelanjutan. Lalu di sini ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan pohon yang berada di dekat pohon induknya. Contohnya apa? Tumbuhan bambu dan pisang. Lalu tunas tumbuh dalam tanah. Pada tumbuhan cocor bebek, tunas tumbuh di tepi daun yang sudah tua. Di sini kita lihat nih. Kemarin Bu Irna udah kasih bibit ya. Nah, kalian tuh kemarin baru nomor 1. Setelah ditanam nanti akan menjadi nomor 2, tumbuh kecil. Lalu nomor 3 yang ini. Nah, setelah itu ini masih sedikit lalu bertambah banyak. Lihat, tambah banyak, dia tumbuh terus. Nah, di sini sudah mulai tumbuh batangnya, sudah mulai banyak daunnya ya. Lalu akan keberlanjutan ke tumbuh bunga, tumbuh buah. Ini namanya daur hidup tumbuhan ya, daur hidup tumbuhan. Lalu di sini kombinasi gerakan lari dan lompat pada permainan. Ini adalah contoh permainan berkelompok. Ini kakinya diangkat 1 nih. Tuh, kakinya diangkat 1 ya. Ini dia bermain rangku alu. Kalau kalian atau bisa disebut ini permainan seperti kalian pernah main tidak? Main temprak ya, yang suka bikin kotak-kotak di tanah pakai kapur. Pernah tidak kalian bermain seperti itu? Nah, lalu di sini ada kakinya nanti berdua. Pertama diangkat 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kakinya dua-duanya napak di lingkaran yang besar. Lalu ke sini dengan mengangkat kaki 1 lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi itu permainan temprak ya. Ya, jadi kalau kalian pernah bermain seperti itu, berarti kalian telah melakukan kombinasi gerakan lari dan lompat. Lalu di sini kita lanjut ke pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Contohnya apa? Nah, contohnya kita bisa lihat permainan lompat bambu adalah kerjasama dan konsentrasi. Jadi hal tersebut itu adalah kunci keberhasilan. Kalau kalian kerjasama, kalian konsentrasi, kalian akan berhasil. Diperlukan dengan kerja sama dan
Konsentrasi. Cara berkonsentrasinya dengan cara apa? Dengan cara fokus dan tidak melamun. Itu namanya agar bisa bermain dengan baik dan kompak. Kita harus berkonsentrasi, fokus dan tidak melamun. Ya. Nah, di sini kita lihat pembelajaran 3. Bunga merupakan termasuk organ pokok pada tumbuhan seperti halnya akar, batang, dan daun. Struktur dan fungsi bunga tentu tidak lepas dari jaringan penyusun bunga. Yuk kita lihat sini langsung, ini namanya contoh bunga sepatu. Di sini tertulis salah satu jenis bunga yang memiliki struktur lengkap yaitu bunga sepatu. Nih, coba lihat nih. Ini namanya ada putik, ada kelopak, ada bubuk spora, serbuk spora. Ini yang serbuk-serbuk di sini, bila mana dia tertiup angin lalu jatuh ke tanah, maka dia akan tumbuh. Bunga. Maka dari itu namanya disebut pertumbuhan spora. Nanti kita bahas ya. Di sini ada bunga nasional. Bunga nasional itu adalah karakteristik sebuah bangsa dan negara. Contohnya apa bunga nasional? Kalau bunga Indonesia, negara Indonesia itu memiliki bunga nasional, namanya bunga apa? Bunga melati, bunga anggrek, dan bunga Rafflesia Arnold. Jadi kita harus melestarikan bunga-bunga supaya tidak punah. Kalau bunga mawar itu dikenal negara apa? Di negara Inggris. Kalau bunga tulip di negara Belanda. Ini namanya bunga-bunga nasional. Karya mosaik kemarin sudah ya, karya mosaik kita sudah praktek. Dan ini matematika tadi sudah Bu Irna jelaskan. Sekarang kita ke perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, umbi-umbian itu apa sih ya? Kita lihat yuk, beberapa tumbuhan berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Di bagian itu menggembung karena merupakan cadangan makanan. Terdapat beberapa jenis umbi yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kalian tahu tidak contohnya umbi lapis itu apa? Bawang merah. Kalian tahu bawang merah itu berlapis-lapis ya? Ya, perhatikan kalau kalian megang bawang merah, perhatikan dia itu berlapis-lapis kulitnya. Lalu umbi batang menyimpan cadangan makanan di batang. Contoh tumbuhan umbi batang itu ada apa saja? Kentang, talas, ubi jalar. Kalau umbi lapis contohnya apa? Nih, bentuknya berlapis-lapis kan? Contohnya apa ini? Nih, contohnya apa? Biasanya ujungnya bersatu dengan daun dan pangkalnya dengan akar. Contoh tanamannya apa? Ada tanaman bawang merah, bunga bakung, dan bawang bombay. Umbi akar menyimpan cadangan makanan di akar. Contoh tumbuhan umbi akar adalah singkong dan wortel karena dia tumbuhnya itu di dalam tanah. Di saat kita tarik, nah dia akan baru keluar. Makanya dia disebut umbi akar karena dia adanya di dalam tanah, tumbuhnya di dalam tanah. Wortel, singkong. Lalu umbi-umbian dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan. Beberapa jenis umbi seperti singkong dan ketela dapat dijadikan makanan pokok pengganti nasi ya. Jadi di sini tentang pertumbuhan dengan ubi. Lalu di sini kombinasi gerak lari dan lompat dalam permainan lompat jauh. Ini tujuannya apa? Lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya kita dapat. Tujuannya apa? Untuk melatih kekuatan otot kaki.
untuk melatih kekuatan otot kaki. Nah, ini ada gambarnya ya. Jadi kalian lompat lalu sejauh-jauhnya. Nanti kapan-kapan kalau kita sudah tatap muka, nanti kita coba praktek ya. Bekerja sama mencerminkan sikap bersatu. Ya, sampai di sini dulu sebentar ya.